Ahmak itu apa? Bodoh di atasnya bodoh. Kalau kata orang Sunda, bodoh kato toloyo katanya. Udah sedaplah itu mah bodohnya. Karena apa? Munasabah. Makan dari Allah, minum dari Allah, nafas dari Allah, melihat dari Allah, bisa berjalan dari Allah, darah mengalir dari Allah, otak berpikir dari Allah, sendi masih bergerak dari Allah. Apalagi semuanya dari Allah. Penjagaan saat berjalan, refleksnya kita ketika ada debu, ada binatang, ada apa mau masuk ke mata dengan cepat menutup dari Allah. Tiba-tiba dalam satu hari itu tidak ada sama sekali ingat kepada Allah. Maka kira-kira ini orang gimana nih ceritanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah an aqra'u wa antum mustami'un. Fa innal huda hudallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhtasar Targhib wa Tarhib, halaman 95, hadis ke-362. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. Hadis datang dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qara'a yang membaca asra ayatin terhadap 10 ayat Al-Quran fi lailatin di dalam satu malam, lam yuktab maka tidak akan tercatat atau tidak akan dicatat si orang tersebut minal ghafilina, daripada orang golongan ghafilin, orang yang lalai. Waman dan barang siapa qara'a yang membaca mi'ata ayatin terhadap 100 ayat Al-Quran, kutibalahu kunutu lailatin, maka dicatat baginya sebagai orang yang taat sepanjang malam. Waman dan barang siapa qara'a yang membaca mi'atai ayatin terhadap 200 ayat, maka kutiba minal qanitin, dia akan tercatat sebagai orang yang selalu taat. Wa man qara'a mi'ati ayatin, barang siapa yang membaca 400 ayat Al-Quran, kutiba minal abidin, maka dia dicatat sebagai orang yang selalu beribadah. Wa man qara'a khamsa mi'ati ayatin, barang siapa yang membaca 500 ayat Al-Quran, kutiba minal hafizin, maka dia dicatat menjadi orang yang dijaga atau orang yang menjaga. Wa man qara'a sittami'ah, barang siapa yang membaca 600 ayat Al-Quran,
Kutiba maka dia tercatat minal khashi'in, termasuk golongan orang-orang yang khusyuk. Wa man qara'a samaniyati ayat samaniyami'ah ayatin kutiba minal mukhbitin. Barang siapa yang membaca 800 ayat maka dia dicatat daripada golongan mukhbitin. Wa man qara'a alfa ayatin, barang siapa yang membaca 1000 ayat, asbaha maka datang di waktu pagi lahu dan tercatat baginya kintorun, 1 kintor. Wal kintor, sedangkan kintor tersebut alfu mi'ati uqiyatin, 1200 uqiyah. 1 uqiyah itu 12 dinar, berarti perkiraan kurang lebih 28 gram. Wal uqiyatu, dan uqiyah khairum mimma bainas samai wal ard, lebih bagus daripada langit dan bumi. Au qala khairum mimma tala'at alaihi syamsu, lebih bagus daripada terbitnya matahari. Wa man qara'a alfai ayatin, barang siapa yang membaca 2000 ayat, kana maka ada si qari tersebut, si man tersebut, minal mujibin, termasuk dari golongan orang yang mujibin. Hadirin para jamaah Az-Zikra, Masjid Az-Zikra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kajian Ahad pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu, para pendengar ilmu dan para pengamal ilmu serta para penyebar ilmu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah berkata, la syai'a yusirru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam min nasril ilmi. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat senang hati Nabi seperti menyebarkan ilmu. Jadi ketika kita beribadah Nabi senang. Maka ada satu hadis Nabi, kata Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku pula baik untuk kalian. Adapun hidupku, aku mengajarkan syariat-syariat, aku menganjurkan, aku memberi peringatan baik tentang halal dan haram, memberikan kajian tentang apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang mubah dan lain-lainnya. Ini kehidupan Nabi Muhammad SAW. Wa mamati khairul lakum, matiku juga itu bagus buat kalian. Karena apa? Setiap amal umatku ini disodorkan kepadaku. Fa in wajadtu khairan, jikalau aku menemukan kebaikan, hamidullah, aku mengucapkan alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, aku memuji kepada Allah. Tetapi di mana aku menemukan fa in wajadtu ghaira dzalik, di mana aku tidak menemukan selain kebaikan, maka kata Nabi, aku mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ya semua amalan baik akan membuat senang Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling membuat senang hati Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu dan berikhlas di dalam amal tersebut. Ya, jadi nasril ilm wal amal bihi wal ikhlas fi amali. Jadi menyebarkan ilmu, setelah menyebarkan ilmu biasanya orang ini mau tidak mau akhirnya dia akan berusaha untuk beramal. Mau tidak mau dia akan terdorong oleh
oleh apa yang diajarkan. Makanya di dalam kitab Nashihud Diniyah ada yang mengatakan seperti ini: ketika kita mengetahui ilmu lantas kita tidak mau mengajarkannya, hati-hati, itu pun wasawis daripada syaitan. Walaupun nanti kita alasan takut termasuk daripada orang yang mendapat masuk kepada golongan yang kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Tapi di situ katakan, ayo sebarkan dulu saja ilmunya, sebarkan dulu, nanti engkau akan dibimbing oleh ilmu tersebut. Nanti kalian akan dibimbing oleh apa yang kita ajarkan. Karena seseorang yang punya ilmu lantas dia tidak mau menyebarkannya dengan alasan masih kurang soleh atau masih belum bisa mengamalkan secara 100%, maka orang yang berbicara seperti ini dosanya double. Yang pertama mendapatkan dosa tidak mengamalkan ilmu, yang kedua dia mendapatkan dosa yaitu katmil ilm. Katmil ilm yaitu menyembunyikan ilmu. Nah, makanya kalau ada seperti itu bagaimana? Walaupun kita belum, makanya agak jarang juga nih, kecuali nanti yang kita akan baca hadis ini. Saya sendiri mengakui begitu. Siapa nih yang sanggup baca 2000 ayat satu malam? Ya paling yang sanggup biasanya yang hafal Al-Quran. Atau misalkan seorang pekerja ini masih repot juga. Atau orang yang biasa ngajar ini akan kerepotan. Ada waktu yang beberapa yang terpotong seperti itu. Nah hadirin ya, tapi kita insya Allah kita ajikan, dan karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suatu saat nanti kita, atau kapan waktu, baik itu waktunya yang akan datang itu sebentar lagi atau entah kapannya, kita bisa melakukan apa yang dikajikan di sini. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini hadis ada 9 janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada 9 jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan yang pertama akan terlepas dari ghafilin. Apa itu akan terlepas dari kata-kata orang yang ghafil? Orang yang ghafil ini bisa disebut, naudzubillah summa naudzubillah, orang yang ahmak, orang yang bodoh. Maaf, kalau bodoh dalam bahasa Arab itu jahal. Kalau ahmak ini fauqal jahal, di atasnya bodoh. Berarti kira-kira apaan tuh? Kita sampai nggak tega gitu ngomongnya. Ini cukup disebut orang yang ghafil. Nah, makanya hati-hati ketika ini kan tingkatan terendahnya adalah asyru ayat, 10 ayat. Maka ketika kita tidak, Masya Allah ta'ala, tidak 10 ayat acan gitu paribahasa kasarnya, nggak 10 ayat acan. Nah ini hati-hati nih, nggak mau baca 10 ayat 10, tidak disibukkan. Ini kira-kira akan masuk kepada orang yang ghafil, orang yang lalai. Dan orang yang ghafil sudah pantas disebut ahmak. Ahmak itu apa? Bodoh di atasnya bodoh. Kalau kata orang Sunda, bodoh katotoloyo, katanya. Udah sedaplah itu mah bodohnya. Karena apa? Munasabah. Makan dari Allah, minum dari Allah, nafas dari Allah, melihat dari Allah, bisa berjalan dari Allah, darah mengalir dari Allah, otak berpikir dari Allah, sendi masih bergerak dari Allah. Apalagi? Semuanya dari Allah. Penjagaan saat berjalan, refleksnya kita ketika ada debu, ada binatang, ada apa, mau masuk ke mata dengan cepat menutup dari Allah. Tiba-tiba dalam satu hari itu tidak ada sama sekali ingat kepada Allah. Maka kira-kira
ini orang gimana nih ceritanya nih? Orang ini ceritanya apaan ini? Siapa gitu ini? Kok sampai tega banget gitu? Istilah kalau ada orang ini istilahnya anak yang tidak pandai bersyukur itu kan kayak gitu. Orang tuanya yang biayai, orang tuanya yang kasih fasilitas yang ada, mobil, motor, apapun dikasih. Tapi apa yang difasilitasi oleh orang tua, tiba-tiba orang tua nyuruh seperti ini, kagak nurut. Atau mobil yang diberikan dihancurin, diacak-acak. Kata orang pasti ngomongnya, wah, ini orang yang ahmak. Apalagi sekarang nikmat yang Allah berikan, tiba-tiba kita tidak sama sekali 10 ayat di malam hari. Maka kita termasuk naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahanlah bukan kita, ataupun seandainya ada pada diri kita yang belum bisa 10 ayat minimal, ini baru patokan minimal 10 ayat satu malam. Mudah-mudahanlah ke depannya kita bisa berubah sehingga bukan hanya 10 ayat, sampai mungkin nanti ada hadis sampai 2000 ayat. Nah itu ghafil. Yang selanjutnya yang membaca 100 ayat, maka dia akan mendapatkan apa? Qanutu lailatin. Dia termasuk orang yang taat full satu malam. Jadi satu malam ini dia tercatat sebagai orang yang melakukan ketaatan. Kalau malam berarti dihitung dari dur, maghrib sampai tola'at syams. Tola'at syams sampai matahari terbit atau tola'atil fajr, itu dihitung orang yang taat. Walaupun maaf, kembali kita katakan kadang-kadang kita tertidur, tapi insya Allah tidurnya akan dalam bimbingan. Tidurnya tidak akan sembarangan. Maksudnya apa? Kan perkara yang mubah kalau diniatkan wajib, maka hukumnya bisa menjadi wajib seperti itu. Mau ngapain? Tidur dulu sebentar. Supaya apa? Supaya kuat sholat subuh, supaya kuat sholat tahajud. Jadi sunnah tidurnya supaya kuat sholat subuh, jadi wajib tidurnya. Bahkan sampai ada seperti ini, harus pilih-pilihan. Seandainya udah nggak kuat lah, misalnya habis melakukan perjalanan atau lain-lainnya, lantas tertidur sebentar mungkin di mobil, terus dia harus memilih nih, saya sholat tahajud nih malam ini, apa sholat tahajud nih, apa kira-kira ninggalin tahajud, apa harus sholat tahajud? Kalau sholat tahajud kira-kira nanti sholat subuhnya sambil huai, apa kelangopan. Mendingan tidur aja, istirahat aja dah. Asal sholat subuhnya, sholat wajibnya seger. Jangan sampai Allahu Akbar. Nah ini kata malaikat, oh udah mulai nggak serius nih hamba saya, hamba-hamba Allah nih ya. Seperti itu. Barang siapa yang membaca 200 ayat, maka dia tercatat menjadi orang yang satu hari full. 200 ayat sekarang, 200 ayat ya, 200 ayat satu hari full. Apa? Satu hari full orang yang taat. Taat aja. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang 200. Ada lagi barang saya membaca 400, maka dia tercatat orang yang selalu beribadah. Selalu beribadah. Seakan qiyaman wa qu'udan. Apa aja macam-macam ibadah tercatat orang tersebut. Barang siapa membaca 500, maka dia minal hafizin. Orang yang menjaga atau orang yang dijaga. Ya, biasa seperti itu. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada disebutnya isimnya isim fa'il tapi maksudnya maf'ul. Hafizin tapi mahfuzin kadang-kadang maknanya. Seperti itu.
yang menjaga, tapi dia karena memang seperti itu. Makanya saya suka ada istilah apa katanya, suka ada istilah bahasanya gini, nikah sama santri Al-Quran aja dijaga apalagi anak ibu katanya. Ada kayak gitu kan istilahnya, nikah sama yang suka zikir aja dijaga. Sebenarnya itu perkataan ya bagus, tapi yang lebih tepat ini begini lah, nikahlah sama santri Al-Quran aja dijaga, maka pasti dirinya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran aja dijaga, apa punya dua tugas. Tapi kalau Al-Quran aja dijaga, apalagi dirinya dijaga sama Allah, beres kira-kira kalau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa kita kalau tidak bisa menjaga tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau wakilkan kepadaku walaupun sekedip mata. Nah, seperti itu. Maka di sini kita ketika kita membaca 500 ayat dalam satu malam, maka kita tercatat orang yang dijaga dan menjaga. Orang yang menjaga dan dijaga, itu saja, tidak lepas dari situ. Terus barang siapa yang membaca 600 ayat, kutiba minal khashi'in, dicatat menjadi orang yang khusyuk. Barang siapa yang sampai 800 ayat, minal mukhbitin. Apa itu mukhbitin? Mukhbitin ini khashi'in plus mutawaddi'in. Ini mukhbitin. Bahkan siapa itu orang yang mukhbitin? Orang yang mukhbitin ini yang mana wajlul qulub inda dzikrillah. Ketika dia mendengarkan zikir, baik dirinya yang berzikir, orangnya lain yang berzikir, hatinya akan langsung ada pergerakan. Kalau dengar zikir itu langsung la ilaha illallah, langsung kayak naik. Ada apa? Ada gerak berbeda. Atau dengar Al-Quran, apalagi paham maknanya, wah ini akan langsung ada reaksi gitu di dalam hatinya ini. Nah, kita khawatir nih kalau kita nggak ada reaksi sama sekali ketika orang menyebut nama Allah, santai aja gitu, biasa aja. Wah, hati-hati nih. Kayaknya aduh, masya Allah. Apalagi kalau baca Al-Quran ya, ketika ada orang tanya gimana, tenang nggak ketika dibacakan Al-Quran? Biasa aja. Oh, itu bukan Al-Quran yang nggak mujizat, emang hatinya aja ngespoeting gitu, terlalu gelap itu. Makanya enak, dimana orang dengar Al-Quran tidur, wah ini aman ini nih, masih punya iman biasanya ya. Begitu. Ketika kita kan kadang-kadang gitu ya, maaf kalau di mobil putar sholawatan Habib Syekh aja, kata supirnya. Kenapa? Saya kalau dengar Al-Quran saya yang ikut ngantuk. Itu sholawatan aja katanya. Seperti itu. Kalau dengar ikutan ngantuk ini supir. Kalau sholat mungkin kan ada ada hadrohnya sehingga ada semangat ke kupingnya. Kalau Al-Quran kan udah nggak boleh pakai musik. Udah. Kalau dengar gini supir ngantuk, ini bahaya juga. Nah kembali, itu mukhbitin itu orang seperti itu. Dan mukhbitin ini as-sabru al-adha, sabar atas gangguan. Tapi di sini dicatat fi sabilillah. Jadi apa? Bukan disebut sabar saat orang diganggu agamanya tidak marah. Nah, ini bukan sabar nih. Pak si Anu menghina agama. Oh, saya mah sabar saja. Oh, ini bukan sabar. Idza qila hilmun kul falil hilmi maudiun. Jikalau dikatakan kepadamu sabar, kul maka katakanlah falil hilmi maudiun. Setiap kesabaran itu ada tempatnya. Jadi kalau kita bahas sabar enggak ada batas, tapi sabar ada tempat. Jadi sabar enggak ada batas. Kalau sabar di perkara yang benar, diganggu atau apa, kan Nabi Masya Allah Tabarakallah sampai ditaruh kotoran, sabar Nabi, enggak marah Nabi,
enggak mencurang Nabi. Wa in khusima yasmut wala yujawib, enggak balas Nabi. Itu seperti itu, sabar Nabi Muhammad SAW. Enggak ada batasnya, tapi ada tempatnya. Ada saatnya Nabi marah saat ada perkara yang mengganggu. Wa idza dhiyya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Kalau hak Allah yang sudah diganggu, tidak ada yang bisa menghentikan marahnya Rasulullah SAW. Nah, kembali ini di sini ada catatan. Idza qila hilmun kul falil hilmi maudiun fa hilmul fata fi ghairi maudihi jahilun. Maka kesabaran seorang pemuda yang bukan pada tempatnya itu adalah kebodohan. Tahu dinistakan keimanannya, diem be, alasannya sabar, maka itu bukan kesabaran tapi kebodohan. Naudzubillahi min dzalik. Dan orang yang mukhbitin juga adalah orang yang iqamatus shalah, mendirikan salat. Dan yang selanjutnya adalah orang yang selalu berinfak. Nah, nanti kita akan sedikit bahas. Ada lagi kintor, maka dia akan mendapatkan pahala seperti kintor. Di sini kintor itu kintalan. Kalau kita hitung di sini, banyak benar pokoknya mah. 1.200 uqiyah. Satu uqiyahnya itu 28 gram kalau dihitung. Tinggal dikaliin aja tuh, 28 gram dikali 1.200. Kali lagi dah ke rupiah. Itu orang seakan-akan mendapatkan pahala kayak gitu tuh. Wa uqiyah, bahkan di sini dijelaskan lagi, wal uqiyah, dan uqiyah itu khairum mimma bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Jadi intinya begini, kalau orang sudah mau membaca 1.000 ayat dalam setiap malam, yakin dan pasti orang tersebut akan Allah berikan di dalam hatinya qanaah. Allah akan berikan wara'i. Allah akan berikan dalam hatinya zuhud. Seperti itu. Yang selanjutnya 2.000 ayat minal mujibin, orang-orang ahlil mujibin. Ini yang banyaklah kalau penerjemahan yang selesai melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, hadirin, ada catatan di sini, adanya fadilah amal di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada beberapa fadilah amal. Itu untuk apa sih? Untuk satu, menunjukkan kehebatannya Nabi, umat Nabi, hebatnya Nabi dan umat Nabi. Karena Nabi pernah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ini pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, umur umat saya ini kan antara 60-70. Berarti otomatis amal dengan umat terdahulu kalah banyak. Karena umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Ada yang 200 tahun, ada yang 500 tahun. Macam-macam. Oh, berarti kalah jauh nih." Terus bagaimana? Kata Allah, "Ku berikan 2 keutamaan untuk umatmu." Apa? Yang pertama, Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Dihitung-hitung 80 sekian tahun. Jadi sekali dapat Lailatul Qadar, kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar, kira-kira ya 3 tahun dulu aja, berarti kira-kira udah berapa? 140 ya, 240 tahun ibadah nggak berhenti, kan enak kira-kira begitu. Apalagi kalau 4 tahun, hitung aja, kali-kali aja. Yang selanjutnya, Allah berikan fadailul a'mal, amalnya sedikit, pahalanya gede. Ini 10 ayat tercatat dihilangkan dari catatan orang-orang yang gopil. Naik 100 ayat dicatat sebagai orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. 200 ayat sehari ibadah. Nah, makanya di sini ada dipahami. Satu itu adanya fadil amal di sini, ini menunjukkan
khususiahnya untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada umat lain, nggak ada yang dapat ini, khusus buat kita. Makanya rugi kalau kita nggak ngambil fadilah amal tersebut. Yang selanjutnya aja ziyadatin nasatah fil a'mal, untuk nambah semangat dalam beramal. Wajar ya, apalagi maaf, bukan ini, memang wajar harus seperti itu. Agama ini kan secara umum, baik yang maaf imannya, katakan imannya masih iman kanak-kanak atau iman iman yang sudah tinggi, ini agama seperti itu. Hadirin yang dimuliakan, bagaimana sih kita waktu kecil oleh orang tua kita, datang bulan suci Ramadan, kamu puasa, satu hari beres puasamu, nanti Lebaran bakal dikasih per hari 10.000. Datang Lebaran beres 30 hari berarti 300.000. Dibibita heula, diiming-iming dulu. Tapi kan akhirnya semangat nih, si anak ini semangat, oh siap, naik. Tapi kenapa pas udah kelas 1 SMP, seperti diri saya pribadi, 10.000, oh apalagi kelas 6 nih naik, oh kalau udah kelas 6 puasa lolos 20.000, udah seneng gitu. Wah gak kebayang nih pas nanti MTS. Tapi ketika MTS gak ada lagi tuh janji kayak gitu, udah cukup cukup sampai kelas 6 SD saja. Tapi kita apa berhenti berpuasa? Oh tidak, lanjut. Jadi sengaja buat melatih. Ayo, ada padilah amal. Ayo, biar semangat. Awalnya kita minta duha nih, sholat duha, karena memang ada kelilit utang, usaha lagi seret. Ini, wah akhirnya gencar nih sholat duha, biar hajat beres, sholat hajat, sholat ini segala macam. Tapi kalau orang sudah betah sama duhanya, suatu saat usahanya sudah lancar, rezekinya, hutangnya beres segala macam, tapi dia masih akan tetap melaksanakan sholat duha. Itulah kehebatan daripada Allah memerintahkan hal tersebut. Makanya ada juga seseorang al-Asab di kitab Risalatul Mu'awanah datang kepada Habib Abdullah bin Al-Wadad. Bib, saya ini pengen punya ilmu kimia katanya. Ilmu kimia itu bukan ilmu kimia yang kayak kita nih. Ilmu kimia itu megang sesuatu atau megang air khususnya, itu si air bisa jadi emas. Akhirnya setelah itu ya sudah gini aja, saya akan ajarkan ilmu kimia. Syaratnya satu, selama 40 hari kamu setiap batal wudu, cepat-cepat melaksanakan, ambil wudu. Setelah wudu sholat sunnah wudu. Pokoknya batal wudu langsung sholat 2 rakaat. Itu aja udah tugasnya dari saya selama 40 hari. Akhirnya dia mulazamah seminggu, 2 minggu, 3. Ketika perkiraan dekat waktu kepada 40 hari, perkiraan 38 hari, 37 hari, si orang batal, wudunya batal. Zaman dulu kira-kira masih nimba lah, kalau pakai ngambil air ini masih nimba. Dia wudunya batal, dia nimba, diambil airnya, pas diangkat airnya jadi emas. Akhirnya dia tumpahin lagi, dia ambil lagi, airnya jadi emas lagi, dia tumpahin lagi, diambil lagi, airnya jadi emas lagi, ditumpahin. Akhirnya datang, aduh wahai guruku, aduh gimana ini, itu air sekarang jadi emas. Ya udah, kamu sudah punya ilmu kimia sekarang. Oh enggak guru, enggak, saya lebih baik bisa ngambil wudu terus sholat sunnah wudu. Jadi awalnya dengan iming-iming, tapi mendapatkan keikhlasan yang luar biasa. Liziyadatin nasyatah. Nanti ke depannya setelah semangat akan ada ikhlas dalam beramal tersebut. Yang selanjutnya, bagi orang yang mengamalkan contoh orang yang mengamalkan, orangnya gofil, maaf, suka maksiat, suka ini dan itu,
tapi dia tertarik dengan hadis Nabi. Yang mana hadisnya? Siapa orang yang baca 10 ayat, maka dia tidak akan dicatat orang yang gofil. Karena mendengar hadis ini, dia berusaha untuk setiap malam membaca 10 ayat. Belum banyak-banyak dulu, 10 ayat dulu. Maksudnya kenapa kamu? Ya supaya nggak jadi orang gofil. Nah, maka hal tersebut kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, bisa jadi membuat seseorang yang awalnya memang gofil, hidupnya sibuk mencatat ini dan hidupnya tidak sibuk dengan ibadah. Yang terjadi akan akhirnya karena dia mempunyai cita-cita ingin tidak gofil, dengan membaca 10 ayat tersebut, maka kata Allah, jadi kamu bukan orang yang gofil. Ada yang awalnya senang maksiat karena ada ibadah, karena dengan 10 ayat tersebut orang akan dijauhkan dari kata-kata gofil. Oh, udah mulai bosan. Nah, seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya fadilah amal tersebut untuk itu. Yang selanjutnya adalah fadilah amal ini untuk menyusul, sama, masih agak sama seperti tadi. Jadi menyusul bagaimana kita, ada kan kalau seperti baca di dalam kitab Tanqih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali itu ada hadis Nabi juga. Seseorang melaksanakan wudu, setelah wudu dia berdoa, doa wudu tersebut sambil mengangkat tangannya. Bahkan di hadis Nabi itu sampai Nabi ini terlihat putih ketiaknya ketika habis doa wudu ini. Tapi bukan sengaja pamer, nanti santri ini lagi ya, sengaja nih pameran ini ya ketiak, jangan. Jadi Nabi itu sampai nampak putih ketiaknya Nabi, karena saking diangkat gitu kalau habis wudu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca ini dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia mendapatkan pahalanya Abu Bakar Siddiq. Ini untuk apa sih ada fadilah amal tersebut? Jadi supaya kita nyusul gitu ke sana. Biar sama-sama umat Nabi itu bisa ketemu. Sebagaimana contoh seperti ini, kan umat-umat zaman terdahulu itu kebingungan. Kamu umat Nabi Musa ya? Kita kenal gitu. Apa yang sering baca Al-Quran tuh? Kamu umat Nabi Musa ya? Kok Bapak tahu sih? Iya, soalnya tadi pas diumumin kamu ini orang yang susah buat berbuat baik, susah buat tobat. Akhirnya harus diginiin, harus digituin, macam-macam lah umat Nabi Musa. Lah, kok kamu tahu? Emang kamu umat siapa? Ya saya umat Nabi Muhammad. Tahu dari mana itu? Dari Al-Quran. Nah, nanti juga gitu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ya? Oh, kok tahu? Oh iya, santri sering ngaji, itu kita akan kenal. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi itu akan ada penyusulan, tapi bukan dalam artian sejajar ya, bukan dalam artian sejajar surganya bareng. Oh enggak, ntar dulu itu mah, maksudnya seenggaknya kita bisa ketemu gitu. Makanya apapun amal yang ada dijanjikan, ayo siap kita beramal. Nah, sekali lagi saya katakan, bukan untuk melemahkan ini, tapi untuk supaya kita dijadikan orang yang selalu beramal. Ketika ada amalan berat yang mungkin kita menghadapinya akan berkata seperti ini, saya bisa amal tapi saya sulit istiqomah. Bismillah, amalkan. I'mal walau marrah takun min ahli. Amalkan walau sekali, insya Allah kau akan menjadi orang yang tercatat mengamalkan amal tersebut selama-lamanya. Jadi kembali katakan, kalau ada amalan berat, wah sulit istiqomah, nggak apa-apa, lakuin dulu sekali. Insya Allah nanti juga akan, mudah-mudahan Allah beri rizki kita
untuk bisa mengamalkan amalan berat itu bukan hanya sekali, berkali-kali, bukan hanya berkali-kali, tapi setiap hari, bukan hanya setiap hari, tapi menjadi keistiqomahan yang tidak akan dan tidak bisa kita tinggalkan selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kajian Targhib wa Tarhib ini memberikan manfaat untuk kita semua, baik dalam amal kita, baik dalam menambah ilmu kita, baik dalam menambah keikhlasan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adani Allah wa iyyakum ajmain wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.